Demokrasi. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan rakyat karena rakyatlah yang berkuasa sekaligus diperintah. Menurut KBBI, demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya. Pengertian demokrasi menurut para ahli. Yang pertama, Abraham Lincoln mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua, Sidney Hook mendefinisikan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintahan yang penting baik secara langsung atau tidak langsung. Yang ketiga, C.F. Strong mengartikan demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan kepada mayoritas itu. Hakikat demokrasi meliputi 3 hal, yaitu yang pertama, pemerintahan dari rakyat mengandung pengertian yang berhubungan dengan pemerintahan yang sah di mata rakyat. Yang kedua, pemerintahan oleh rakyat berarti suatu pemerintahan harus dijalankan atas nama rakyat, bukan atas dorongan sendiri. Yang ketiga, pemerintahan untuk rakyat yang berarti kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah dijalankan untuk kepentingan rakyat. Sejarah demokrasi. Demokrasi berkembang pertama kali di masa Yunani kuno, sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Jika diartikan secara harfiah, masyarakat Yunani kuno menganggap demokrasi sebagai kekuasaan rakyat. Di sini ada ciri-ciri sistem demokrasi. Adapun ciri-ciri utama dari sistem demokrasi sebagai berikut, yaitu tegaknya hukum di lingkungan masyarakat, law enforcement, diakuinya hak asasi manusia oleh setiap anggota masyarakat tersebut. Menurut Miriam Budiarjo, yang pertama adanya perlindungan konstitusional, yang kedua adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, yang ketiga adanya pemilihan umum yang bebas, yang keempat adanya kebebasan menyatakan pendapat, yang kelima adanya kebebasan berorganisasi atau berserikat dan beroposisi, yang keenam diselenggarakan pendidikan kewarganegaraan, yang ketujuh kebijaksanaan politik ditetapkan atas dasar kehendak mayoritas. 2. Prinsip-prinsip dalam demokrasi. Menurut Henry B. Mayo, pemerintahan demokrasi mensyaratkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Pertama, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Yang kedua, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Yang ketiga, menjamin tegaknya keadilan. Suatu pemerintahan negara bisa dikatakan sebagai negara demokrasi apabila memenuhi syarat berikut: 1. Terdapatnya Undang-Undang Dasar. 2. Adanya pembagian kekuasaan. 3. Dilaksanakan pemilihan umum. 4. Partai politik lebih dari 1. 5. Adanya kebebasan pers. 6. Persamaan di antara warga negara. 7. Pemilihan umum secara berkala. 3. Klasifikasi demokrasi. A. Demokrasi berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat. 1. Demokrasi langsung. Demokrasi langsung adalah suatu sistem demokrasi yang melibatkan seluruh rakyat secara langsung dalam membicarakan atau menentukan sesuatu urusan negara, pembuatan kebijakan politik. 2. Demokrasi tidak langsung. Demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan adalah suatu sistem demokrasi dalam menyalurkan aspirasi rakyat melalui wakil-wakilnya yang ada dalam DPR. 3. Demokrasi campuran. Demokrasi campuran merupakan sistem demokrasi gabungan antara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. B. Demokrasi berdasarkan aspek ideologi. Demokrasi konstitusional. Demokrasi konstitusional mencerminkan suatu kekuasaan pemerintahan yang terbatas dan tidak banyak campur tangan serta tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. 2. Demokrasi rakyat merupakan demokrasi yang berlandaskan ajaran komunisme dan Marxisme yang dikembangkan oleh Karl Marx dan Leninisme. C. Demokrasi berdasarkan titik berat perhatiannya. Jenis demokrasi berdasarkan titik berat perhatiannya sebagai berikut. 1. Demokrasi material, yaitu demokrasi yang
mentitik beratkan pada upaya yang menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. 2. Demokrasi formal, yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. 3. Demokrasi gabungan, yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material.